Seri 6 Pedang Kayu Harum. Harta Karun Jenghis Han. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 6. Jagoan dari kota Yentai ini memang merasa sakit hati terhadap Kok Siang yang pernah menghajar dan mempermainkannya, membuatnya malu di restoran tempo hari. Kalau dia tidak takut kepada Pat Timoko, tentu dia akan menghajar habis-habisan, malah mungkin membunuh pemuda yang amat dibencinya itu. Bu Siu Cai. Kata pula Pat Timoko, suaranya tenang akan tetapi mengandung nada yang penuh ancaman. Tahukah engkau siapa aku? Kok Siang menggelengkan kepala. Tidak, aku tak tahu. Yang ku kenal hanyalah penjahat kecil yang pernah mengacau di rumah makan ini, dan juga si juling itu yang mengeroyok kami di taman. Yang lain-lain, aku tidak tahu. Engkau berhadapan dengan Pat Timoko, kata kakek hitam itu, dan matanya berkilat ketika dia melihat pemuda yang terbelenggu itu nampak terkejut. Ah! Tapi mengapa aku ditangkap? Dan bukankah yang menangkapku adalah pasukan pemerintah? Kok Siang berpura-pura bodoh. Itu bukan urusanmu. Yang jelas, engkau sudah berani menentangku dan siapapun yang berani menentangku di dunia ini, tentu dia sudah bosan hidup. Bu Siu Cai, namamu amat terkenal di Tianjin sebagai seorang gagah yang tidak pernah lancang tangan. Sekarang engkau muncul di kota raja, apakah kehendakmu? Sepasang mata itu memandang tajam penuh selidik. Kok Siang bukan seorang yang bodoh. Dia telah menduga bahwa Lou Siu Cai, pamannya itu, tentu terbunuh oleh iblis-iblis ini, maka jika dia mengaku bahwa dia adalah keponakan Lou Siu Cai yang hendak mencari pembunuh pamannya, sama saja dengan membunuh diri. Apa yang hendak kulakukan di kota raja? Tentu saja melancong, apalagi? Kalau engkau tidak bergulang-gulung dengan nona ini, mungkin aku masih dapat percaya omonganmu. Pat Timoko menuding ke arah Kim Hong. Ah, nona ini? Kami berkenalan secara kebetulan saja, di rumah makan. Tentu jagoan Yentai itu sudah menceritakan kepadamu. Pat Timoko, namamu terkenal sebagai orang besar, maka harap kau suka membebaskan kami yang tidak bersalah apa-apa. Terutama nona ini. Bagaimana kalau dunia Kangou mendengar bahwa Pat Timoko yang besar itu menawan seorang nona muda dengan cara menjebaknya dan bersekongkol dengan pasukan pemerintah? Tutup mulutmu. Apakah kau sudah bosan hidup? Hai Pak Chu Chanhua membentak dan mendekat, akan tetapi Kok Siang hanya tersenyum saja. Ia tadi memang sengaja hendak menggerakkan harga diri Pat Timoko, memanaskan hatinya. Akan tetapi kakek iblis hitam itu pun sangat cerdik dan tidak mudah dibakar hatinya. Dia lalu menghampiri Kim Hong, dan Kok Siang mengikuti gerakan kakek itu dengan jantung berdebar tegang dan khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, akan tetapi dia tahu benar betapa berbahayanya bagi seorang gadis cantik seperti Kim Hong bila terjatuh ke tangan orang-orang macam ini. Ada bahaya penghinaan yang lebih hebat daripada kematian bagi gadis itu. Akan tetapi, dia yang tentu saja tak akan mampu melindungi Kim Hong dengan kekuatan badannya yang sudah tak berdaya, merasa yakin bahwa ia akan mampu menyelamatkan Kim Hong dalam saat terakhir, karena dia masih memegang kunci rahasia yang sangat penting, yaitu peta yang asli. Dengan ini dia akan dapat menebus diri Kim Hong, kalau perlu. Nona, engkau bernama Toan Kim Hong yang menjadi sahabat serta kekasih pendekar sadis, bukan? Kasihan pendekar sadis, tidak tahu bahwa kekasihnya suka main gila dengan setiap orang pemuda ganteng seperti Bu Siu Cai di luaran. Pat Timoko lalu tersenyum menyeringai, agaknya merasa amat girang ketika mendapat kenyataan bahwa kekasih pendekar sadis mempermainkan pendekar itu. Hal ini saja sudah dapat menimbulkan dugaan di dalam hati Kim Hong dan Kok Siang bahwa penjahat ini agaknya membenci Tianjin. Akan tetapi, tanpa diketahui oleh siapapun juga, diam-diam Kok Siang terkejut setengah mati mendengar disebutnya pendekar sadis. Dia pun merasa seperti pernah mendengar nama Cheng Tianjin ketika mereka saling berkenalan di rumah makan, akan tetapi sama sekali dia tidak pernah menduga bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis yang pernah menggegerkan seluruh kota raja. Akan tetapi, dia dapat menyembunyikan keheranannya dan pura-pura tidak terpengaruh sama sekali oleh sebutan itu. Akan tetapi, Kim Hong sama sekali tidak mau memberi jawaban dan hanya memandang dengan senyum mengejek, dan pandang matanya menghina sekali. Melihat ini Tia Chiang Lui Chai Ko yang bermata juling itu mendekat. Tuako, biarlah kusiksa dulu gadis ini supaya mau bersikap lunak dan mau menjawab pertanyaanmu.
Agaknya sudah gatal-gatal rasa tangan penjahat ini untuk menyiksa Kim Hong. Jari-jari tangannya sudah terbuka dan bersiap mencengkeram. Akan tetapi Pattimoko tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sabarlah, Chaiko. Belum tiba waktunya untuk itu. Dan kepala penjahat ini menghadapi Kim Hong lagi. Nona, meskipun engkau tidak mengaku, kami sudah tahu bahwa engkau dan pendekar sadis datang sebagai utusan mendiang petani Cianggan, membawa kunci emas dan engkau tahu tentang rahasia harta karun Jenghis Han itu. Marilah kita bicara secara terbuka saja karena kita sudah sama-sama tahu tentang hal itu. Kami juga telah menggeledah dan tidak temukan kunci emas di tubuhmu atau pakaianmu. Nah, katakan. Di manakah adanya kunci emas itu? Apakah dibawa oleh pendekar sadis? Diam-diam Kim Hong merasa sangat mendongkol. Ternyata dalam keadaan pingsan tadi tubuhnya sudah digeledah, tentu saja digerayangi tangan-tangan yang kotor dan kurang ajar itu. Untung tidak terjadi sesuatu dengan dirinya. Hal ini tentu saja karena kepala penjahat ini masih membutuhkan keterangan-keterangan darinya, masih melihat manfaat pada dirinya. Akan tetapi bila sampai sekarang dia masih selamat, hal itu hanya soal waktu saja. Kalau ia sudah tidak dibutuhkan lagi, tentu ia akan dilempar kepada orang-orang kasar itu, untuk disiksa, diperkosa dan dipermainkan, bagai segumpal daging dilempar kepada anjing-anjing kelaparan. Atau mungkin Pattimoko ini sendiri yang akan memeloporinya, melihat sinar matanya yang juga penuh mengandung nafsu ketika memandangnya itu. Akan tetapi, dia sengaja tidak mau membuka mulut dan otaknya dikerjakan. Apa perlunya dia menjawab? Iblis ini tahu bahwa kunci emas masih berada di tangan pendekar sadis, jadi iblis itu tidak akan mampu berbuat sesuatu dan agaknya tidak akan mengganggunya secara sungguh-sungguh sebelum kunci itu didapatnya. Mungkin ia akan dijadikan umpan untuk memancing datang pendekar sadis. Hampir saja Kim Hong tersenyum. Tanpa perlu dipancing sekalipun, Tian Xin pasti akan datang untuk menolongnya. Hal ini dia yakin benar. Akan tetapi dia pun merasa khawatir karena sekali ini mereka menghadapi penjahat-penjahat yang selain kejam, juga kuat dan curang sekali. Dia sendiri sudah bertindak sangat berhati-hati dan kalau saja di taman itu tak ada pasukan pemerintah yang turun tangan, belum tentu pula dia akan begitu lengah sehingga dapat ditangkap begitu saja. Melihat gadis itu tinggal diam saja, Pattimoko tersenyum. Kalau lain orang, tentu sudah marah bukan main. Akan tetapi iblis ini bukan penjahat sembarangan dan karena itu dia dijadikan semacam raja tanpa mahkota oleh para penjahat lainnya di kota raja. Dia cerdik sekali. Nona, apa gunanya Nona bersikap diam dan membisu? Meskipun pendekar sadis terus memegang kunci emas, apa gunanya jika dia tidak memiliki peta rahasia itu? Dan petanya berada di tangan kami. Kini engkau sudah berada di dalam kekuasaan kami. Pendekar sadis akhirnya tentu akan menyerahkan kunci itu kalau memang dia sayang kepadamu. Kim Hong hanya tersenyum mengejek saja, memandang dengan sinar mata menghina, bahkan lalu membuang muka. Sikapnya sungguh memandang rendah sekali. Pattimoko kemudian bangkit berdiri, mukanya agak merah walaupun dia masih belum menunjukkan kekecewaan serta kemarahannya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih keras hati di antara kita. Kami sudah menyaksikan bahwa engkau bermain cinta dengan sastrawan ganteng ini di taman. Nah, karena dia ini tidak ada gunanya bagi kami, maka biarlah engkau melihat ia tersiksa dan mampus di depan matamu. Hendak kulihat, apakah engkau akan tega melihat kekasih barumu ini tersiksa sampai mati dan tetap bersikeras menutup mulut? Kim Hong yang membuang muka tadi sudah memandang ke arah Kok Siang. Dilihatnya pemuda itu berkedip memberi isyarat agar jangan mau tunduk. Akan tetapi diam-diam hati Kim Hong merasa khawatir. Pemuda itu merupakan orang yang amat penting, terpenting malah karena pemuda itu menguasai peta asli atau mengetahui tempat peta asli itu. Tentu saja pemuda itu sekali-kali tidak boleh tewas begitu saja. Betapapun juga, dia tidak mau tunduk oleh gertakan dan hendak dilihatnya dulu apakah benar iblis ini seorang yang memenuhi kata-katanya, bukan hanya penjahat besar mulut yang suka main gertak saja. Hal ini pun perlu baginya untuk mengenal watak dan sifat Pattimoko yang merupakan seorang lawan tangguh dan licik sekali. Dan Pattimoko agaknya pun bukan orang yang suka banyak cakap. Tanpa menoleh kepada Kim Hong untuk melihat apa reaksi dari kata-katanya terhadap gadis itu, dia pun sudah memberi isyarat kepada para pembantunya. Hai Pak Chu Chanhua segera melangkah maju dan mulutnya menyeringai puas sekali.
Inilah yang dinanti-nantinya. Kebenciannya terhadap sastrawan muda itu kini akan terpuaskan, dendamnya akan terbalas. Hehehe, semalam aku memang sudah mimpi melihat engkau terbakar hangus. Aku tak mau memulai dengan siksaan-siksaan kecil, melainkan langsung saja membakarmu. Kutu buku busuk, pernahkah engkau dipanggang hidup-hidup? Ko Xiang tentu saja tahu apa yang sedang dihadapinya. Akan tetapi dia adalah seorang pendekar sejati yang tidak takut menghadapi apapun juga. Karena itu, dia pun tersenyum ketika melihat wajah yang menyeringai itu, lalu menjawab dengan suara lantang. Memang aku pernah melihat, akan tetapi engkaulah yang dipanggang dalam api neraka, sehingga si macan tutul laut berubah menjadi bangkai macan hangus, hahaha. Keparat, bentak Hai Pak Chu, macan tutul laut, Chan Hua dan dengan tangan membentuk cakar dia hendak menyerang pemuda yang terbelenggu di atas dipan besi itu. Chan Hua, terdengar Pattimoko membentak. Dan jagoan dari entai itu tidak melanjutkan serangannya, akan tetapi menarik sebuah pipa besi menonjol di bawah dipan. Terdengar suara berkerotokan dan dari dalam lubang rahasia muncullah sebuah panci baja terisi minyak yang sudah bernyala. Minyak bernyala itu berada tepat di bawah dipan dan sebentar saja Kok Xiang sudah merasa betapa dipan yang ditidurinya berubah menjadi hangat, lalu panas, makin lama semakin panas. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, seluruh tubuhnya sudah menjadi basah, peluh membasahi pakaiannya dan uap terus mengepul dari dipan itu. Akan tetapi, tak terdengar sedikit pun keluhan dari mulut pemuda itu. Dia hanya memejamkan kedua matanya dan karena dia tidak mampu mengerahkan sinkang, maka dia pun hanya menyerahkan nasib kepada Tuhan saja. Akan tetapi, hawa panas itu ternyata menolongnya karena dia merasa betapa pengaruh totokan itu kini telah pudar dan bebas. Maka dia pun mengumpulkan tenaga sinkang dan mengerahkan hawa di tubuhnya untuk melawan rasa panas sehingga keadaannya tidaklah sehebat tadi, penderitaannya berkurang, walaupun kalau dilanjutkan, akhirnya dia tentu akan terbakar hangus. Tiba-tiba terdengar suara Kim Hang lantang, akan tetapi nadanya masih mencemoohkan dan memandang rendah sekali. Biar kau membakar dia, biar kau cincang dia, apa hubungannya dengan kami? Tapi kalau dia kalian bunuh, aku akan menganggap dia mati karena aku, maka kalian berhutang nyawa kepadaku. Mendengar ini, Pattimoko memberi isyarat maka dengan kecewa sekali Hai Pak Chu Chan Hua menyingkirkan panci minyak bernyala itu dengan menarik pipa besi. Panci bersama api bernyala itu lenyap ke dalam lubang rahasia. Dan Kok Xiang malah semakin tersiksa lagi. Setelah tadi mengerahkan sinkang melawan panas yang luar biasa, kini dia pun menggigil sesudah tiba-tiba saja api itu disingkirkan. Kim Hong melihat hal ini, akan tetapi tahu bahwa pemuda itu telah terhindar dari bencana. Diam-diam dicatatnya di dalam hati tentang perbuatan Hai Pak Chu Chan Hua ini. Pattimoko menghampiri Kim Hong. Aku tak ingin menanam kebencian dalam hatimu, Nona. Nah, marilah kita bicara dengan baik. Benarkah engkau dan pendekar sadis telah menemukan kunci emas itu? Hanya kunci emas saja. Tidak bersama petanya? Kim Hong teringat akan pemberitahuan Kok Xiang tentang peta palsu dan diam-diam ia pun tertawa di dalam hati, mentertawakan iblis ini. Pertanyaan tentang peta yang diajukan oleh iblis ini bahkan telah membuktikan kebenaran omongan Kok Xiang dan agaknya iblis ini sudah tahu pula bahwa yang dikuasainya itu hanyalah peta palsu belaka. Su Tonghak yang agaknya juga menaruh perhatian kepada seluruh peristiwa itu, tiba-tiba saja ikut berbicara. Nona, sebaiknya jika kalian bekerja sama dengan Bo Sichu, kalian akan dapat ikut menikmati hasilnya. Apabila menentang, maka berarti kalian hanya akan membuang nyawa dengan sia-sia dan tidakkah sayang sekali seorang muda seperti Nona mati konyol. Hahaha, ucapan berbau busuk, terdengar suara Kok Xiang. Semua orang menoleh karena terkejut. Pemuda yang baru saja tersiksa itu sudah dapat tertawa dan mengejek lagi. Mati muda dalam kebenaran adalah matinya seorang gagah, akan tetapi matinya seorang jahat dalam kehinaan sama dengan matinya seekor babi. Kim Hong juga memandang kepada pedagang itu dan langsung membentak. Su Tonghak, engkau pengkhianat tak tahu malu, sudah mencelakakan keluarga kakakmu sendiri hingga Chiang Gan beserta istrinya terbunuh, juga keponakanmu Chiang Kim Su terbunuh. Sekarang masih berani membuka mulut di hadapanku? Bentakan dan ejekan Kim Hong dan Kok Xiang sungguh mengejutkan hati orang Syekh Su ini, apalagi bentakan Kim Hong yang mengingatkan dia akan perbuatannya yang kejam itu. Tidak. Dia menggeleng kepala.
Aku tidak membunuh mereka, dan Kim Su tidak mati. Diam! Pat Moko membentak dan orang itu surut ke belakang dengan mata terbelalak dan muka pucat. Tentu saja Kim Hong mencatat semua ini di dalam hatinya. Nah, Nona Toan, kami bermaksud baik dan berniat untuk kerjasama dengan engkau dan pendekar sadis. Maka, harap kau ceritakan semua yang kalian ketahui tentang rahasia harta pusaka ini. Kim Hong maklum bahwa baginya tak ada jalan lain lagi kecuali menceritakannya, karena menceritakan hal itu pun tidak ada salahnya. Akan tetapi dia tetap bersikap angkuh. Pat Moko, engkau tentu telah mengerti bahwa dunia kita berlainan, kita saling berselisih jalan, engkau berkecimpung dalam dunia sesat dan kami bukanlah orang-orang yang suka mengejar harta dengan kejahatan. Mana mungkin kita dapat bekerja sama? Si tinggi besar itu menarik napas panjang, lantas berkata dengan suara bersungguh hati. Nona Toan, engkau tentunya maklum bahwa di dunia ini tak ada orang mau menempuh jalan sesat yang penuh dengan bahaya bila tidak terpaksa. Jika kita berhasil memperoleh harta karun Jenghis Han dan bagianku lebih dari cukup, untuk apa lagi aku mengambil jalan sesat? Aku akan mencuci tangan lalu hidup makmur dan tenteram dengan harta itu. Hal itu masih harus dibuktikan. Akan tetapi, engkau bicara tentang kerjasama. Apakah begini caramu dalam bekerja sama, Pat Moko? Yang diajak kerjasama harus terlentang di dipan penyiksaan dengan kaki tangan terbelenggu dan tubuh tertotok? Maafkan aku, Nona. Engkau adalah seorang yang lihai maka dalam keadaan bebas akan mendatangkan banyak repot bagi kami. Aku harus yakin dulu bahwa engkau benar-benar mau bekerja sama, dan setelah aku yakin barulah kita akan bicara seperti antara sahabat dan rekan yang bekerja sama. Nah, sekarang ceritakanlah dulu. Ceritamu akan menjadi pertimbangan apakah benar engkau mau bekerja sama denganku. Sungguh seorang penjahat yang matang dan cerdik sekali. Seorang lawan yang tangguh dan berbahaya, pikir Kim Hong. Baiklah. Dengarkan. Kami berdua tidak sengaja mencampuri urusan harta karun Jenghis Han ini. Di Ankeng kami melihat kakek Chianggan dikejar-kejar dan diserang anak buah Liongkut Pian Ban Lok. Kami lalu turun tangan, akan tetapi tidak berhasil menyelamatkan kakek petani itu walaupun kami dapat membunuh Liongkut Pian dan dari kakek itu kami menerima kunci emas, dan kami juga ditugaskan untuk mencari putranya, Chiang Kim Su, membantunya untuk mencari harta karun yang menjadi haknya. Sampai di sini, kami lalu mendengar dari orang Syekh Su ini bahwa peta itu dibagi dua antara dia dan Kim Su dan bahwa peta bagiannya hilang dan Kim Su pun lenyap entah kemana. Nah, selanjutnya tentu engkau sudah tahu sampai aku terjebak olehmu sekarang ini. Pat Moko mengerutkan sepasang alisnya yang tebal. Dan kakek Chianggan itu tidak memberikan sebuah peta lain kepada kalian berdua, tanyanya sambil menatap tajam. Kim Hong maklum apa artinya pertanyaan ini. Kembali dia mendapat bukti kebenaran dari pemberitahuan Kok Siang mengenai peta yang tulen. Penjahat ini bukan hanya mencari kunci emas, melainkan juga peta aslinya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, kami justru sedang mencari peta itu yang katanya hilang dan kami merasa yakin bahwa engkaulah yang menguasai peta itu, bukan? Pat Moko mengangguk. Memang benar. Akan tetapi peta itu tiada gunanya jika engkau tidak memiliki kunci emasnya, bukankah begitu? Kim Hong memancing karena kiranya tidak perlu disembunyikan lagi kenyataan bahwa mereka saling memperebutkan peta dan kunci emas. Kakek itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda. Sudah ada padaku. Kim Hong terkejut, bahkan Kok Siang mengeluarkan seruan heran melihat bahwa benda di tangan kakek itu adalah sebuah kunci emas. Kim Hong segera mengenal kunci emas palsu yang biasanya dibawa oleh Tian Xin. Tentu saja jantungnya langsung berdebar tegang. Bagaimana mungkin kunci emas itu, kunci emas yang palsu, dapat dikuasai oleh kakek ini? Dari mana engkau memperoleh kunci emas itu? Kakek itu tersenyum. Tak perlu kau tahu, pokoknya kunci emasnya kini sudah berada di tanganku. Hening sejenak dan dengan pandangan matanya yang tajam Kim Hong menatap wajah orang. Ia dapat melihat bahwa di dalam mata kakek ini tidak ada sinar tanda kebanggaan atau kemenangan, maka hatinya pun terasa lega. Entah bagaimana kunci itu dapat diambilnya, akan tetapi dia merasa yakin bahwa Tian Xin dalam keadaan selamat. Kalau kakek ini mampu merobohkan atau membunuh Tian Xin, tentu kakek ini akan merasa bangga sekali, akan membual di depannya atau paling tidak akan nampak di dalam sinar matanya.
Pattimoko, peta sudah ada padamu, juga kunci emasnya sudah ada padamu. Lalu kenapa pula engkau masih mengganggu dan menjebakku? Apa artinya perbuatanmu yang curang ini? Kakek hitam tinggi besar itu nampak kecewa dan penasaran sekali. Dia menjatuhkan diri duduk di atas bangku di dekat dipan di mana Kim Hong terbelenggu, dan sambil menatap tajam wajah Kim Hong dia menggelengkan kepalanya. Peta yang dibagi dua antara Chiang Kim Su dengan Su Tong Hak itu adalah peta palsu. Tempat itu sudah kuselidiki menurut peta dan aku tidak dapat menemukan apa-apa. Hahaha. Terdengar Kok Siang tertawa bergelak dan diam-diam Kim Hong merasa kaget dan khawatir sekali. Apakah pemuda itu tidak bisa melihat suasana sehingga berani tertawa, mentertawakan iblis yang sedang dilanda kekecewaan dan penasaran itu? Benar saja, Pattimoko Bow Kim Seng segera menoleh ke arah pemuda itu. Mukanya yang hitam itu menjadi semakin hitam karena marah, matanya mengeluarkan cahaya kilat dan Kim Hong tak akan merasa heran kalau iblis itu segera turun tangan membunuh Kok Siang. Orang Syekh Bu, kenapa kau tertawa? Suara iblis itu terdengar tenang saja, akan tetapi di balik ketenangan itu jelas terbayang kemarahan besar. Kok Siang yang telah terbebas dari totokan oleh hawa panas tadi, masih saja tertawa geli, kemudian berkata, siapa yang tidak akan tertawa mendengar kelucuan itu? Harta karun Jenghis Han sudah mengorbankan banyak nyawa, tenaga serta pikiran, namun ternyata hanya merupakan lelucon dari Jenghis Han. Hahaha, raja itu memang sangat hebat, pandai, kuat, gagah, keras, kejam sekaligus juga seorang pelawak besar. Pattimoko bangkit dari tempat duduknya. Dan ketika itu pula, Kim Hong yang melihat bahwa kemarahan iblis itu mungkin saja akan berarti tewasnya Kok Siang yang sudah mengeluarkan ejekan bukan pada saat yang tepat itu, segera berkata, Pattimoko, engkau yang sudah menjadi seorang tokoh kawakan dalam dunia Kang Ou, ternyata mudah saja ditipu orang. Kiranya tidak sulit untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen. Ucapan Kim Hong ini seperti sinar terang di antara kegelapan yang menyelubungi pikiran Pattimoko, juga membuat semua orang yang hadir di sana langsung memandang ke arahnya. Tak ketinggalan Kok Siang menoleh dan memandang kepada Kim Hong dengan alis berkerut dan pandang mata kaget. Pattimoko sudah sering mendengar tentang kelihayan dan kecerdikan pendekar sadis. Dan karena wanita cantik ini adalah sahabat dan juga kekasih pendekar sadis, maka tentu bukan merupakan seorang wanita sembarangan. Timbullah harapan di dalam hatinya. Sudah berbulan-bulan dia tersiksa oleh rahasia harta karun Jenghis Han ini. Ketika dia mula-mula dihubungi oleh Su Tong Hak, dia tidak percaya sehingga tidak begitu menaruh perhatian. Dia mengenal saudagar ini melalui Pang Taijin, yakni jaksa di kota raja yang kini menjadi sahabat baik dan pelindungnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pattimoko adalah seorang yang berilmu tinggi dan baru 2 tahun dia tinggal di kota raja setelah meninggalkan goa pertapaannya di sebuah gunung di barat. Begitu terjun ke dunia Kang Ou, dia mengalahkan serta menundukkan semua tokoh sesat sehingga dia pun akhirnya diakui sebagai raja tanpa mahkota di antara tokoh sesat di kota raja dan daerah sekitarnya. Banyak tokoh-tokoh dari luar kota yang merasa penasaran dan datang untuk menentang jagoan baru ini, akan tetapi satu demi satu roboh di tangan Pattimoko sehingga akhirnya tak seorang pun lagi yang berani menantangnya. Akan tetapi, kota raja bukanlah merupakan tempat di mana seorang tokoh sesat dapat bersimaharajalela seenaknya saja sebab selain di kota raja terdapat banyak orang pandai dan pendekar-pendekar, juga jagoan-jagoan dari istana banyak yang memiliki kepandaian tinggi, di samping adanya para penjaga keamanan yang sangat kuat dan terlampau kuat bagi para penjahat. Oleh karena itu, Pattimoko juga tidak berani menonjolkan dirinya. Iblis tinggi besar berkulit hitam ini memang memiliki seorang saudara, seorang adik yang kaya raya dan terkenal dengan sebutan Bo Wan Gue, hartawan Bo, yang tinggal di kota raja. Akan tetapi, adiknya ini sejak muda tidak suka kepada kakaknya yang memiliki kebiasaan dan kesukaan yang lain daripada dia. Jika sejak kecil dia tekun berdagang dan mencari uang, maka kakaknya itu lebih suka berkeliaran, belajar ilmu silat, dan bergulang-gulung dengan orang-orang jahat. Maka Bo Wan Gue ini pun diam-diam merasa tidak suka kepada Pattimoko. Biarpun dengan terpaksa karena takut, akhirnya Bo Wan Gue memberi juga uang dan bahkan membelikan sebuah rumah untuk kakaknya itu.
Kemudian, pada suatu hari Bo Wan Gue memperkenalkan kakaknya itu kepada Pang Taijin, yakni seorang jaksa di kota raja yang pada waktu itu sedang membutuhkan bantuan orang yang memiliki kepandaian tinggi, yaitu untuk menyingkirkan beberapa orang musuhnya. Sebagai seorang jaksa, Pang Taijin mempunyai 3 orang musuh, dan 2 di antaranya adalah sesama rekannya yang menentangnya karena urusan sogokan orang yang terlibat dalam perkara dan 2 orang itu mengancam untuk melaporkan kecurangannya di dalam menangani perkara itu kepada atasan. Dan seorang lainnya adalah seorang penjahat yang merasa dilakukan diadili secara sewenang-wenang oleh Pang Taijin. Melihat bahwa kedudukan jaksa Pang Taijin akan dapat melindungi dirinya, maka dengan senang hati Pattimoko Bo Kim Seng memenuhi permintaan ini lantas dengan mudah dia dapat membunuh 3 orang musuh yang membahayakan keselamatan Pang Taijin itu tanpa ada yang mengetahui dan menyangkanya. Mulai saat itulah Pattimoko menjadi orang kepercayaan Pang Taijin. Pattimoko lalu melindungi pembesar itu dari para saingannya, sebaliknya pembesar itu melindungi si penjahat untuk bersembunyi di kejaksaan. Bahkan dengan mudahnya Pattimoko menghubungi banyak tokoh penjahat di ibu kota, menguasai mereka dan menekan mereka supaya mereka semua melakukan operasinya di luar kota raja. Dengan demikian, mereka tak akan bentrok dengan kedudukan dan tugas Pang Taijin. Sebaliknya pembesar ini pun menutupkan matanya terhadap pembantunya yang menjadi raja tanpa mahkota di antara para tokoh penjahat di kota raja. Ketika Pattimoko berhubungan dengan Su Tonghak, dia berhasil menguasai 2 peta yang ada di tangan Su Tonghak dan Chiang Kim Su dan dengan perjanjian akan bekerja sama kemudian memperoleh bagian masing-masing, mereka berdua lalu mencari tempat rahasia menurut petunjuk peta itu. Namun, hasilnya selalu nihil dan gagal. Sampai berbulan-bulan mereka mencari-cari, akan tetapi ternyata peta itu tidak membawa mereka ke tempat penyimpanan harta karun yang diidam-idamkan itu. Terlebih lagi kunci emas belum juga dapat ditemukan. Baru belakangan ini mereka mendengar mengenai kunci emas ini dan ketika Pattimoko mengutus orangnya menuju ke dusun Chin Buntang di daerah Ankeng, utusan itu kembali dengan tangan kosong dan mengatakan bahwa kakek petani itu dan istrinya telah tidak ada lagi di dusun. Istrinya terbunuh oleh orang jahat dan kakek itu sendiri lenyap tanpa ada yang mengetahui kemana perginya. Tentu saja Pattimoko amat menjadi penasaran, marah dan kecewa. Sampai akhirnya dia mendengar dari sisa-sisa anak buah Liongkut Tian Ban Lok yang dilaporkan oleh para pembantunya bahwa Ban Lok serta kawan-kawannya yang telah membunuh suami istri petani itu, juga betapa Ban Lok terbunuh oleh seorang pemuda dan seorang gadis yang lihai sekali, juga bahwa diduga, kunci emas itu berada di tangan pemuda dan darah itu. Maka mulailah anak buahnya melakukan pengejaran dan pencarian, juga dia mengutus muridnya untuk mendekati mereka sesudah dia mendengar bahwa pemuda itu ternyata adalah pendekar sadis. Sesudah berhasil menerima kunci emas dari muridnya sebagai hasil bujuk rayu muridnya atau keponakannya yang cantik itu terhadap pendekar sadis, hatinya menjadi semakin kecewa dan penasaran lagi. Kunci emas sudah didapatkan, akan tetapi peta itu ternyata palsu dan tidak mampu membawanya ke tempat penyimpanan harta karun Jenghis Han. Inilah yang membuat dia semakin kecewa dan penasaran. Kini, dalam keadaan hampir putus asa mendengar ucapan Kim Hong yang mengatakan bahwa tidak sukar untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen, tentu saja serentak semangatnya tergugah dan harapannya timbul kembali. Wajahnya telah berseri ketika dia mendekati dipan di mana Kim Hong terbelenggu. "Nona Toan, maukah engkau bekerja sama dengan kami?" Kim Hong mengerutkan alisnya, mengambil sikap seperti orang berpikir. Padahal gadis ini memang sengaja mencari kesempatan untuk membuat penjahat ini membutuhkan dirinya. Melihat kunci emas itu sudah berada di tangan penjahat ini, sungguh pun dia tidak melihat tanda-tanda bahwa kekasihnya mengalami bencana, namun hatinya merasa gelisah dan ragu. Betapapun juga, kenyataan membuktikan bahwa kekasihnya telah menyerahkan kunci itu atau dipaksa menyerahkan dan tentu telah terjadi sesuatu dengan Tian Xin. Kalau hal ini benar, maka sebaiknya lah kalau dia mendekati dan berbaik dengan Pattimoko, bukan karena harta karun itu sebab dia tahu bahwa kepala penjahat ini hanya memiliki peta dan kunci palsu belaka. Akan tetapi dia harus lebih dulu tahu bagaimana keadaan Tian Xin. Lagi pula, dia harus pula melindungi Kok Siang yang masih tertawan, sebab dia berkeyakinan bahwa pemuda inilah yang menguasai peta aslinya, sedangkan kunci emas yang asli ada pada dia dan Tian Xin. Pattimoko, kita sama-sama adalah petualang-petualang dan di mana ada kesempatan untuk mendapat keuntungan besar, tentu saja kami mau bekerja sama denganmu.
Akan tetapi, bekerja sama yang bagaimana maksudmu? Terlebih dahulu engkau harus membantuku mencari peta asli dan menemukan harta karun Jenghis Han. Imbalannya? Engkau mendapatkan seperempat bagian. Aku tidak mau menyerahkan sebagian dari hakku yang setengahnya atas harta karun itu kepadanya. Tiba-tiba Sutonghak berkata. Diam dan jangan mencampuri urusan kami. Bow Kim Seng membentak dan pedagang itu undur kembali dengan alis berkerut. Pattimoko, engkau berkali-kali mengajak aku untuk bekerja sama, akan tetapi engkau memperlakukan aku sebagai tawanan. Mana mungkin ini? Maukah engkau? Berjanjilah lebih dahulu dan aku akan membebaskanmu. Aku berjanji akan bekerja sama denganmu, kata Kim Hong dengan suara bersungguh-sungguh. Toan Kim Hong. Tiba-tiba Kok Siang berteriak dan nampak marah bukan main. Kiranya sebegitu saja keteguhan hatimu. Setelah terjepit, nampak belangmu dan engkau mau saja bekerja sama dengan kalangan sesat. Ternyata engkau hanya petualang yang haus akan harta kekayaan. Bu Kok Siang. Tutup mulutmu dan jangan mencampuri urusanku. Kim Hong juga turut membentak dengan nada marah. Engkau tidak tahu malu. Engkau pengecut. Kalau aku bebas, sebelum menggempur para penjahat ini, engkau akan kuhancurkan lebih dulu. Kok Siang berteriak marah. Kutu buku yang pura-pura menjadi orang gagah. Siapa takut akan ancamanmu? Engkau takkan lolos dari tempat ini dengan hidup. Kim Hong memaki dan kedua orang itu saling mencela dan memaki. Melihat hal ini, Pattimoko diam-diam memandang dengan sinar mata berkilat dan wajah berseri. Dia menghampiri Kim Hong dan dengan kedua tangannya sendiri dia melepaskan belenggu besi dari kaki serta tangan gadis itu dengan kunci, kemudian memulihkan jalan darah gadis itu yang masih tertotok. Kim Hong mengurut pergelangan kaki serta tangannya yang terasa nyeri bekas belenggu besi. Pattimoko dan para pembantunya bersiap menghadapi kalau gadis itu akan melanggar janjinya dan mengamuk. Akan tetapi Kim Hong sama sekali tidak mengamuk, melainkan membereskan pakaiannya, kemudian memandang kepada Pattimoko sambil tersenyum. Mana siang kiamku, apakah tidak dikembalikan kepadaku setelah kita menjadi rekan? Nanti dulu, Nona Toan, jangan tergesa-gesa. Pedang pasangan itu berada padaku dan bila engkau membutuhkan, tentu akan kuberikan kepadamu. Sekarang katakan lebih dulu, apa maksudmu tadi mengatakan bahwa tidak sulit untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen? Kim Hong duduk di atas dipan bekas tempat dia dibelenggu, melonjorkan kedua kakinya sambil menarik otot-ototnya yang tegang sebelum menjawab. Ia menatap wajah penjahat besar itu dan tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sikap Pattimoko dan para pembantunya jelas menaruh kecurigaan besar terhadapnya. Ia harus berdaya upaya menarik kepercayaan mereka. Hanya dengan demikianlah maka dia akan bisa memperoleh kesempatan untuk meloloskan diri dari tempat itu, juga untuk menyelamatkan Kok Siang, dan kalau perlu menolong Tian Xin, kalau benar seperti yang dikhawatirkannya bahwa kekasihnya itu mungkin saja terjebak pula seperti dia dan Kok Siang. Pattimoko, apa sih sukarnya untuk menyelidiki hal itu? Pertama-tama, pembawa peta itu adalah Chiang Kim Su maka dialah orang pertama yang mungkin saja menyembunyikan peta asli karena dia penemunya sehingga memiliki kesempatan menggantikannya dengan peta palsu untuk melindungi yang tulen kalau terjadi sesuatu. Maka kepadanya lah harus ditanyakan di mana adanya peta yang tulen, yakni kalau dia masih hidup. Pattimoko mengangguk. Sudah kami lakukan itu akan tetapi tanpa hasil. Apa sukarnya menyiksanya sampai dia mengaku? Dia hanya seorang pemuda petani lemah, disiksa sedikit saja tentu akan mengaku. Kim Hong berkata dengan sikap kejam. Aku tahu mengenai beberapa cara penyiksaan yang akan membuat orang lemah mengaku. Misalnya, mencabuti kuku jari kaki dan tangan satu demi satu, menusukkan jarum ke bawah kuku jari tangan, merobek kulit pelipis melalui tarikan rambut pelipis ke atas. Biarkan aku yang menyiksanya, tentu dia mengaku. Tidak, jangan siksa lagi dia. Dia sudah hampir mati. Plak! Tubuh pedagang itu terpelanting ketika terkena sambaran tangan Pattimoko yang menamparnya. Sudah beberapa kali kuperingatkan. Jangan engkau lancang mulut dan ikut mencampuri urusan ini. Sekali lagi melanggar, aku akan lupa diri dan akan membunuhmu pula. Sutonghak yang tadinya merasa menjadi sekutu tokoh sesat itu, sekarang hanya dapat berdiri dengan muka pucat dan barulah dia menyadari bahwa dia sendiri berada di dalam bahaya, bahwa nyawanya bagai telur di ujung tanduk.
Mulailah dia merasa ketakutan dan bingung, hanya mengangguk-angguk dan mundur sampai ke sudut ruangan. Tentu saja semua ucapan dan sikap ini tidak terlepas dari pandang mata Kim Hong yang tajam. Dia menduga bahwa agaknya pemuda petani itu masih hidup, akan tetapi dalam keadaan parah karena disiksa. Mulailah dia bisa mengerti dan menggambarkan keadaan. Agaknya pemuda petani itu sudah datang ke kota raja dan diantar oleh pamannya yang berhati busuk itu kepada Lou Xiucai. Dan Xiucai tua itu telah menerjemahkan peta, akan tetapi mungkin sekali Xiucai itu telah menukarnya dengan peta yang palsu. Sesudah peta itu diterjemahkan lalu diterima oleh Kim Su dan dibagi dengan pamannya. Akan tetapi agaknya Su Tonghak bersekongkol dengan Pat Timoko dan pemuda petani yang sedang menuju pulang itu lantas diculik serta dirampas bagian petanya. Kemudian, setelah gagal menemukan tempat rahasia harta karun melalui peta, barulah Pat Timoko sadar bahwa peta itu palsu dan mereka lalu menyiksa Chiang Kim Su yang mereka kira mengetahui di mana adanya peta yang asli. Nona Toan, perkiraanmu itu pun telah menjadi perkiraan kami. Akan tetapi agaknya peta tulen tidak berada di tangan pemuda petani itu. Kalau begitu, masih ada beberapa kemungkinan lain. Peta tulen itu bisa saja berada di tangan sastrawan yang menerjemahkan itu, yang menukarnya dengan yang palsu. Akan tetapi, sastrawan itu kabarnya sudah mati terbunuh, jadi tentu peta itu berada di tangan pembunuhnya. Berkata demikian, Kim Hong menanti dan memandang penuh perhatian. Tidak. Tidak. Tiba-tiba saja Su Tonghak berteriak saat melihat betapa Pat Timoko menoleh dan memandang kepadanya dengan sinar mata mencorong ganas. Kami sudah memeriksa dengan teliti dan tidak menemukan apa-apa di rumahnya. Tanya saja kepada Hai Pak Chu Chan Hua kalau tidak percaya. Sesungguhnya lah, kami berdua tidak menemukan apa-apa di sana. Kata Hai Pak Chu Chan Hua dengan suara tenang. Tentu saja jawaban kedua orang ini langsung menjelaskan kepada Kim Hong dan juga kepada Kok Siang siapa orangnya yang membunuh Lou Xiucai. Bukan lain adalah Su Tonghak yang mungkin menjadi penunjuk jalan, sedangkan yang melaksanakan adalah Hai Pak Chu Chan Hua. Akan tetapi Kok Siang sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun pada wajahnya yang masih memandang kepada Kim Hong dengan marah. Dalam urusan ini banyak orang tersangkut dan kita tidak tahu siapa yang palsu. Akan tetapi, kalau kita bekerja sama, aku pasti akan menemukan peta itu, Pat Timoko. Aku berjanji akan menemukannya sekaligus menemukan orangnya yang bertindak curang kepadamu. Pat Timoko tersenyum. Bagaimanapun juga, engkau yang tadi masih menjadi musuh kami, mana mungkin dapat kupercaya kalau tidak ada bukti tentang kesetia kawananmu lebih dulu? Engkau hendak mencoba? Cobalah, kata Kim Hong. Memang kami harus menguji kesetiaanmu dulu. Malam ini juga, engkau harus membantu kami menundukkan saingan kita. Engkau sudah membunuh Leongkut Pian Ban Lok. Nah, gerombolannya itulah saingan kita dan hampir saja mereka dapat merampas kunci emas dari kakek Chiang Gan. Leongkut Pian Ban Lok masih memiliki seorang suheng yang jauh lebih lihai daripadanya, dan suhengnya itulah yang kini memimpin gerombolan mereka untuk menyaingi kita. Siapa tahu, mereka sudah berhasil mendapatkan peta yang tulen. Maka, sebelum mereka bergerak mendapatkan kunci emasnya yang sudah ada padaku, kita harus mendahului mereka dan menghancurkan mereka. Membasmi musuh-musuh yang akan mendatangkan kerepotan harus sampai ke akar-akarnya. Nah, apakah engkau sanggup membantuku? Baik, aku akan membantumu, Moko. Akan tetapi kutu buku itu tak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Lebih baik tendang dia keluar saja. Pat Timoko memandang tajam. Apakah engkau tidak ingin melihat dia tersiksa ataupun terbunuh dan malah menghendaki dia bebas, Nona? Kim Hong tersenyum mengejek. Apa peduliku dengan dia? Kami bukan apa-apa, hanya secara kebetulan saja berkenalan. Kalau begitu, biarlah sementara dia menjadi tahanan kita di sini hingga selesai urusan ini. Kalau sekarang dia dibiarkan bebas, tentu dia hanya akan mendatangkan kerepotan saja. Dia telah berani menentangku, karena itu dia harus dihukum. Pat Timoko lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjaga baik-baik pemuda itu agar jangan sampai lolos, akan tetapi juga melarang pemuda itu diganggu atau dibunuh. Dan setelah itu, dia pun mengajak Kim Hong pergi meninggalkan Kok Siang. Ketika Kim Hong melihat bahwa pasukan yang hendak dibawa oleh tokoh sesat itu sama sekali bukan anak buahnya atau orang-orang biasa, melainkan pasukan pemerintah, dia merasa heran sekali. Ditanyakannya hal ini kepada Bo Kim Seng dan orang ini tertawa.
Memang sebaiknya kita berlindung di balik pasukan pemerintah yang kebetulan hendak mengadakan pembersihan terhadap sarang-sarang penjahat, bukan? Haha, Nona Toan. Orang harus mempergunakan kecerdikan otak, bukan hanya mengandalkan kekuatan otot belaka. Di mana pedangku? Jangan khawatir, pedangmu sudah dibawa dan sewaktu-waktu kau membutuhkan tentu akan kuserahkan kepadamu. Menemukan peta itu, Pattimoko. Aku berjanji akan menemukannya sekaligus menemukan orangnya yang bertindak curang kepadamu. Moko, engkau masih tidak percaya kepadaku. Andai kata aku melanggar janjiku, sekarang pun aku dapat berbalik melawanmu, tidak perlu mempergunakan pedang, kata Kim Hong mendongkol. Kakek hitam itu tertawa. Engkau tak akan menentangku, Nona. Engkau terlampau cerdik untuk melakukan kebodohan itu. Pertama, engkau telah mengeluarkan janji membantuku. Kedua, kalau engkau memberontak, engkau akan berhadapan langsung dengan aku dan pasukan pemerintah. Ketiga, pemuda sastrawan itu juga akan kami bunuh lebih dulu. Keempat, engkau tidak akan mendapatkan bagian harta karun Jenghis Han. Hahaha, tidak, engkau tidak sebodoh itu. Kim Hong merasa lega. Setidaknya, dia merasa yakin bahwa untuk sementara waktu Kok Siang berada dalam keadaan aman. Ia tadi memang sengaja telah memperlihatkan sikap mengejek dan menghina pada Kok Siang yang lantas ditanggapi secara baik sekali oleh pemuda sastrawan yang cerdas itu. Mereka memperlihatkan sikap yang saling mengejek dan bermusuhan sehingga dengan demikian pemuda itu dijauhkan dari prasangka buruk. Kalau sampai diketahui atau terduga oleh Moko bahwa peta aslinya berada pada tangan pemuda itu, tentu keselamatan Kok Siang takkan dapat dijamin lagi. Untuk sementara ini, dia harus berpura-pura menurut dan bekerja sama dengan iblis ini. Kalau tidak, selain nyawa Kok Siang terancam, juga dia sendiri dapat terancam bahaya besar. Ia harus menyelamatkan Kok Siang dulu, baru dia akan meloloskan diri sendiri dan hal ini agaknya tidak akan mudah, harus menanti saat yang baik. Penyerbuan ke sarang penjahat bekas pimpinan Leongkut Tian Ban Lok berjalan dengan sangat lancar. Anak buah penjahat yang jumlahnya hanya kurang lebih 25 orang itu tidak sanggup mengadakan perlawanan yang berarti terhadap serbuan 100 orang pasukan keamanan. Mereka dirobohkan atau ditangkap dengan alasan melakukan kejahatan dan kekacauan di kota raja. Tentu saja mereka melakukan perlawanan, namun segera mereka itu tertangkap semua karena kalah banyak. Hanya seorang saja yang masih terus mengamuk dan dia ini adalah Sin Siang Tu Tangkin. Sesuai dengan julukannya, Sin Siang Tu, sepasang golok sakti, dengan gencar memutar sepasang goloknya sehingga tidak ada anggota pasukan yang mampu mendekatinya, apalagi menangkapnya. Sepasang goloknya membentuk sinar bergulung-gulung yang sangat dahsyat dan setiap ada senjata prajurit yang mendekat, tentu terpental atau patah-patah. Tiba-tiba saja Pattimoko berteriak menyuruh komandan pasukan menarik mundur para prajurit yang mengeroyok Sin Siang Tu Tangkin. Dia sendiri bersama Kim Hong kemudian menghampiri kepala gerombolan itu. Kim Hong memandang dengan penuh perhatian. Kepala gerombolan itu adalah seorang kakek yang usianya sekitar 55 tahun, bertubuh tinggi kurus. Su Heng dari mendiang Leongkut Tian Ban Lok ini memang jauh lebih lihai daripada sutenya. Dari permainan sepasang golok tadi Kim Hong telah melihat betapa lihainya sepasang golok itu. Dia sendiri tadi membantu Moko, dan dengan mudah merobohkan beberapa orang anak buah gerombolan musuh. Sin Siang Tu Tangkin melintangkan sepasang goloknya di depan dada, lalu memandang kepada Pattimoko dan Kim Hong dengan kedua mata mendelik marah. Tadi dia sudah mendengar dari laporan para anak buahnya sebelum mereka itu ditangkap semua bahwa penyerbuan pasukan pemerintah ini dipimpin oleh Pattimoko Bo Kim Seng, tokoh jahat di kota raja yang seolah-olah menjadi raja di antara para penjahat, akan tetapi yang selalu menyembunyikan diri itu. Dan dia pun mendengar bahwa wanita cantik yang membunuh sutenya juga ikut datang bersama Pattimoko. Kini, biarpun dia belum pernah bertemu dengan mereka berdua, begitu berhadapan, dia tahu bahwa inilah dua orang itu. Sekarang nampak semua belangmu, Pattimoko, katanya mengejek. Kiranya engkau berlindung di bawah naungan pasukan pemerintah. Tokoh kangou macam apa engkau ini? Pattimoko hanya tertawa saja dan tidak menjadi marah. Sin Siang Tu, sudah lama aku mendengar namamu yang menggemparkan di pantai timur dan baru karena kebetulan kita dapat saling bertemu di sini. Engkau melanjutkan gerakan sutemu, memimpin anak buah mengacau di kota raja. Kalau kini pasukan kami datang membasmi gerombolanmu, hal itu sudah jamak dan jangan kau menyalahkan aku.
Aku menentang Sutemu karena dia telah berani menyaingi aku. Sekarang semua anak buahnya telah diringkus. Kalau engkau mau membantuku dan bekerja untukku, biarlah aku ampuni engkau dan kita bekerja sama. Lebih baik mampus. Siapa takut kepadamu, bentak Sin Xiangtu sambil mengelebatkan goloknya. Haha, sudah kuduga bahwa engkau akan keras seperti itu, aku sengaja mengajak Nona Toan ini untuk membunuhmu seperti yang telah dilakukannya terhadap Sutemu. Kini Sin Xiangtu Tangkin menatap tajam kepada Kim Hong. Sambil menudingkan golok kanannya ke arah muka Kim Hong, dia lalu berkata, "Aku telah mendengar bahwa Suteku tewas di tanganmu. Hal ini kuanggap lumrah karena memang Suteku bermain api. Akan tetapi, sekarang ternyata bahwa engkau hanyalah kaki tangan Pattimoko, maka mari kita membuat perhitungan atas kematian Sute." Sesudah berkata demikian, Sin Xiangtu lantas menerjang ke depan dan dua sinar berkelebat menyambar dari kanan kiri, ke arah leher dan pinggang Kim Hong. Kim Hong dapat menduga orang macam apa adanya ahli golok ini. Seorang tokoh sesat juga, maka dia pun tidak ragu-ragu untuk menghadapinya. Menyingkirkan seorang seperti ini bukan hanya perlu untuk menumbuhkan kepercayaan Pattimoko kepadanya, akan tetapi juga berarti menyingkirkan sebuah sumber penyakit dari rakyat jelata. Karena dia memperoleh kenyataan bahwa Pattimoko tidak juga memberikan sepasang pedangnya kepadanya, maka dia pun bergerak cepat mengelak dari dua serangan yang cukup berbahaya itu. Gerakannya memang gesit luar biasa, karena ginkang dari Nona ini sudah mencapai tingkat yang amat tinggi sehingga Sin Xiangtu Tangkin terkejut bukan main ketika tiba-tiba melihat Nona itu menghilang. Akan tetapi dia dapat menangkap gerakan di sebelah belakangnya, maka dia cepat-cepat membalikkan tubuh dan kembali sepasang dari goloknya bersilang lantas berkelebat dari atas dan bawah. Memang hebat permainan golok pasangan dari kakek ini sehingga Kim Hong terpaksa harus menggunakan kecepatan gerakannya lagi untuk menghindarkan diri dari sambaran golok. Terjadilah perkelahian yang nampak berat sebelah karena kakek itu selalu menghujankan serangan sedangkan Kim Hong hanya mengelak ke sana-sini dengan sangat cepatnya. Hanya kadang-kadang saja gadis ini menyerang, yaitu kalau ada kesempatan membalas dengan tendangan atau pukulan tangannya. Akan tetapi kesempatan itu terlampau sedikit karena gerakan sepasang golok itu membentuk sinar bergulung-gulung yang amat cepat dan luas. Di samping tinggi ilmu silatnya, Kim Hong adalah seorang wanita yang juga sangat cerdik. Sekarang dia sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk dapat membebaskan Kok Xiang. Dan untuk mendapatkan kepercayaan itu, sementara ini dia harus menyembunyikan kepandaiannya, agar iblis itu tidak merasa khawatir dan akan menganggapnya tidak berbahaya. Karena itu, dia harus melayani Sin Xiangtu ini dengan sebisa mungkin menyembunyikan kepandaian aslinya, hanya memainkan ilmu-ilmu yang sederhana saja. Akan tetapi, celakanya, Sin Xiangtu Tangkin bukanlah lawan sembarangan yang boleh dihadapi dengan ilmu yang rendah. Sepasang goloknya sedemikian lihainya sehingga Kim Hong harus mengerahkan ginkangnya jika dia ingin selamat. Apalagi untuk merobohkan kakek itu. Tentu ia harus menggunakan ilmunya yang tinggi. Hal ini membuat Kim Hong kerepotan juga. Pada satu pihak dia ingin menyembunyikan kepandaiannya dari mata Moko yang dia tahu membiarkan dia menghadapi Sin Xiangtu untuk mencobanya, mencoba kepandaiannya dan mencoba kesetiaannya. Namun, di lain pihak dia harus mengerahkan kepandaian untuk dapat mengimbangi kelihayan lawan ini. Maka dia menjadi serba salah dan ragu-ragu sehingga terdesak hebat. Pattimoko melihat perkelahian itu dengan penuh perhatian. Dia membiarkan gadis itu terdesak sampai puluhan jurus, tetapi diam-diam dia mengagumi ginkang yang hebat dari gadis itu, mengaku bahwa dia sendiri pun tak akan dapat menandingi gadis itu jika harus bertanding dalam hal ginkang. Dari gerakan-gerakannya saja dia dapat menduga bahwa jika gadis itu memperoleh kembali sepasang pedangnya, tentu akan mampu menandingi Sin Xiangtu walaupun belum tentu akan dapat menang. Ilmu sepasang golok dari Tangkin memang istimewa dan lihai sekali. Tahan! Bentaknya dan nampak dua gulungan sinar hitam ketika kakek tinggi besar ini menerjang ke depan. Sin Xiangtu, perlihatkan kepandaianmu kepadaku, dan sepasang pedang bersinar hitam di tangan Pattimoko Bou Kim Seng telah bergerak menyerang dengan gerakan dahsyat sekali. Kim Hong yang sudah meloncat ke belakang itu terkejut dan mendongkol. Ternyata yang dipergunakan oleh Pattimoko adalah sepasang pedang Hokmo Siang Kiam, sepasang pedangnya yang dirampas ketika dia pingsan. Akan tetapi dia segera dapat mengusir rasa gemas ini dan diam-diam dia memperhatikan permainan pedang itu. Kiranya iblis ini pun merupakan seorang ahli ilmu silat pedang pasangan.
Dan dia segera mendapat kenyataan betapa ganas dan dahsyatnya sepasang pedangnya itu pada waktu dimainkan oleh Pattimoko. Benar-benar merupakan seorang lawan yang amat tangguh, yang harus dihadapi dengan amat hati-hati. Agaknya tingkat kepandaian kakek iblis hitam ini tak berada di bawah tingkat para datuk kaum sesat yang pernah dilawannya beberapa tahun yang lalu. Agaknya memang Pattimoko sengaja hendak memamerkan kepandaiannya. Dia lantas mengeluarkan jurus-jurus terampuh dan menekan sepasang golok di tangan Sin Xiangtu yang berusaha keras untuk menandingi sepasang pedang hitam itu. Akan tetapi semua hasilnya sia-sia belaka. Sinar goloknya menjadi semakin sempit terhimpit. Dan belum ada 30 jurus semenjak ia melayani terjangan Pattimoko, tiba-tiba dia menjerit lantas tubuhnya terjengkang, sepasang goloknya terlepas dan ada darah mancur dari tenggorokannya. Tubuh Sin Xiangtu berkelojotan bagai ayam yang disembelih sebab lehernya memang telah tertembus pedang hingga dia mirip seekor ayam yang disembelih. Kini dengan tersenyum Pattimoko mengembalikan sepasang pedang hitam itu kepada pemiliknya sambil meloloskan sarung pedang itu yang tadinya dia sembunyikan di bawah jubahnya. Tanpa bicara Kim Hong menerima pedang itu dan menyarungkannya kembali, memasangnya di pinggang. Pattimoko mengeluarkan sepasang pedang lain, yang putih seperti perak dan berkata, "Pedang hitammu amat hebat, Nona. Akan tetapi jika tadi aku mempergunakan sepasang pekong siang kiam, sepasang pedang sinar putih, milikku ini, aku pasti akan sanggup merobohkan dia dalam waktu yang jauh lebih singkat." Kim Hong menjura dan berkata, "Ilmu pedangmu sungguh hebat, Pattimoko." Iblis hitam tinggi besar itu tertawa dan menjawab untuk merendahkan diri akan tetapi ada kebanggaan terkandung dalam suaranya. "Ah, ilmu silatmu juga luar biasa, Nona. Engkau memang patut sekali menjadi pembantuku yang terutama." "Jadi aku sudah lulus ujian?" tanya Kim Hong tersenyum. "Belum, masih ada satu lagi ujian." Apa itu?" "Mari kita pulang dan engkau akan tahu." Kakek itu segera mengajaknya untuk melakukan penggeledahan bersama pasukan. Akan tetapi ternyata di sarang gerombolan itu mereka tidak menemukan apa yang dicari oleh Pattimoko, yaitu peta harta karun atau tanda-tanda tentang peta itu. Pattimoko memang tidak terlalu mengharapkan akan menemukan apa yang dicarinya di situ. Dia sudah merasa puas telah dapat membasmi saingan yang dianggapnya hanya mendatangkan kesulitan saja baginya itu dan dia pun mengajak Kim Hong untuk kembali ke rumah Pang Taijin. Di kompleks perumahan pembesar Pang, jaksa kota raja ini, Pattimoko memperoleh kebebasan dan menempati bagian belakang di mana selain dipergunakan untuk kantor dan tempat tahanan, juga terpasang banyak kamar-kamar rahasia. Karena mereka tiba di gedung itu sudah malam, Bo Kim Seng mempersilakan Kim Hong untuk beristirahat. Gadis itu memperoleh sebuah kamar tidur di bagian tengah dan Kim Hong maklum bahwa semua gerak-geriknya diawasi dan juga tempatnya mengasuh itu pun dijaga ketat sehingga tidak mungkin dia dapat meninggalkan kamar tanpa diketahui orang. Akan tetapi, gadis ini memang tidak berniat untuk meloloskan diri sebelum dia dapat membebaskan Kok Siang. Ia tidak tahu di mana pemuda itu ditahan, maka dia pun bersabar menanti sampai besok karena tubuhnya juga terasa lelah dan dia perlu beristirahat mengumpulkan tenaga. Satu-satunya hal yang menggelisahkan hatinya adalah Tianxin. Apa yang telah terjadi dengan kekasihnya itu dan bagaimana kunci emas palsu itu sampai dapat jatuh ke tangan Pattimoko? Ia tidak berani bertanya dengan terus terang kepada penjahat itu, khawatir kalau menimbulkan kecurigaan dan hal itu bahkan akan menambah kewaspadaan pihak lawan saja. Pada sore hari berikutnya, barulah Pattimoko mengatakan apa adanya ujian kedua itu. Kim Hong dibawa ke sebuah ruangan yang luas, ruangan yang agaknya menjadi tempat berlatih silat atau mungkin menjadi tempat penyiksaan di kompleks perumahan kejaksaan bagian penjara itu. Sebuah ruangan yang tertutup oleh jendela-jendela besi baja dan pintu baja pula, yang terjaga ketat oleh pasukan penjaga dan para pembantu iblis itu. Kim Hong melihat Kos yang duduk di atas bangku besi dengan kaki dirantai. Pemuda itu agak pucat, akan tetapi tersenyum mengejek pada saat melihatnya masuk bersama Pattimoko. Di dalam ruangan itu sudah hadir para pembantu iblis itu, yaitu keempat Siang Tungo Hou, Hai Pak Chu Chan Hua, Tia Chiang Lui Chai Ko dan tidak ketinggalan terdapat pula Su Tong Hak yang wajahnya agak pucat dan sikapnya tidak segembira ketika Kim Hong melihatnya kemarin. "Nona Toan," kata Pattimoko kepada Kim Hong yang sedang menduga-duga apa yang harus dilakukannya kali ini. "Engkau tahu sendiri bahwa Bu Kok Siang itu adalah seorang jagoan dari Tianjin dan dia sudah berani menentangku.
Lebih dari itu, dia juga berani menghina engkau yang membantuku, berarti dia sudah menghinaku juga. Untuk itu saja dia sudah pantas kubunuh. Akan tetapi, mengingat bahwa engkau yang paling dihinanya dengan makian-makiannya, maka aku serahkan dia padamu. Kalau dia bisa mengalahkan engkau, biarlah dia boleh pergi dengan bebas. Sebaliknya, tentu saja aku percaya penuh bahwa engkau akan dapat merobohkannya dan biarpun tidak sampai membunuhnya, tapi setidaknya dapat memberi hajaran yang layak kepadanya. Tentu saja Kim Hong merasa kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa dia akan diadu dengan Kok Siang. Dan kemarin dia bersama Kok Siang sudah terlanjur memperlihatkan sikap bermusuhan, maka alasan untuk menolak tidak ada sama sekali. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Menolak tidak mungkin, dan tentu akan menimbulkan kecurigaan dan hal itu dapat membahayakan dia dan juga Kok Siang. Sementara itu, diam-diam Kok Siang juga terkejut. Pati Moko memberi isyarat kepada Siang Tungohou yang tinggal 4 orang itu dan mereka segera membuka belenggu pada kaki Kok Siang. Kemudian bersama Pati Moko, mereka semua itu cepat meninggalkan ruangan itu yang pintunya segera ditutup dari luar. Mereka semua menonton dari luar, seperti nonton adu ayam atau lebih tepat lagi mengadu 2 ekor singa berbahaya sehingga para penonton berdiri di luar kerangkeng. Memang tadinya Kim Hong bermaksud hendak mengajak Kok Siang untuk memberontak dan bersama-sama menerjang begitu kakinya dibebaskan. Akan tetapi, pemuda itu tidak memberi reaksi apa-apa sehingga dia pun mengeluh. Kalau Tianxin yang menjadi Kok Siang pada saat itu, dengan pandang mata saja dia dapat memberi isyarat sambil menerima isyarat pula. Akan tetapi Kok Siang agaknya tidak mengerti akan isyarat pandang matanya dan pemuda itu tentu akan terlambat kalau harus diteriakinya lebih dahulu. Jika sampai pemuda itu dirobohkan lebih dulu oleh mereka dan tertawan kembali, apa artinya dia memberontak? Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.